Saya ingin langsung ke Mas Kodari. Mas Kodari, yang jelas hari ini rekor tertinggi kasus positif 4.400 sekian. Kemudian kita lihat yang dilakukan pemerintah misalnya membentuk tim, menunjuk Pak Luhut Binsar Panjaitan sebagai yang bertanggung jawab di 9 provinsi dengan tugas spesifik selama 2 minggu. Nah, melihat kenyataan hari ini dan melihat langkah-langkah yang diambil pemerintah, apakah itu masuk kategori cepat dan tegas seperti yang tadi disebutkan Pak JK? Memang agak terlambat ya, tapi memang untuk membangun perilaku baru itu dibutuhkan beberapa elemen. Secara mendasar sebetulnya pertama harus diberikan reward. Terus terang untuk soal reward saya belum melihat nih ya. Mungkin kalau reward untuk individu agak sulit, tetapi kan bisa diakali misalnya dengan memberikan reward kepada daerah atau kepala daerah yang tingkat pemakaian masker atau kepatuhan kepada 3M-nya tinggi. Nah, yang mau dijalankan oleh Pak Luhut ini adalah aspek hukuman atau punishment. Jadi Pak Luhut ini kan diangkat sebagai atau ditugaskan untuk terjun. Saya melihat lebih kepada aspek ini sebetulnya, aspek justisinya begitu. Jadi kalau Pak Luhut mengatakan saya seorang manajer yang baik, kalau menurut saya Pak Luhut ini diturunkan sebagai lebih kepada Kopassusnya ya, atau sebagai koboi begitu, sebagai koboi yang baik yang ya istilahnya tembak kiri kanan, karena beliau ini adalah tentara senior, maka tentu akan mudah koordinasi dengan polisi dan tentara. Oke. Nah, ada aspek-aspek yang lain yang memang harus dikedepankan lagi misalnya, dan belum kelihatan pada hari ini, misalnya aspek nasihat atau modeling. Dalam psikologi itu pembelajaran paling mudah dan efektif itu adalah modeling. Nah, di sini harus dikedepankan tokoh-tokoh agama di tingkat nasional ya, bahkan musisi, artis dan seterusnya. Saya dengar perkembangan terakhir yang paling banyak COVID itu adalah justru usia muda. Karena mereka ini percaya diri, mobilitas tinggi, ya kan, suka nongkrong begitu. Siapa yang mereka paling dengarkan? Musisi. Libatkanlah para musisi yang lagi populer di seluruh Indonesia untuk ikut memberikan contoh dan modeling. Jadi ini yang saya katakan pada hari ini setelah 6 bulan masih jauh dari maksimal strategi yang digunakan itu Mbak Nana. Jadi saya setuju dengan judul ini, Gerabak Gubruk, Pagebluk ya. Tadi teman dari Batak juga nanya apa Pagebluk? Wabah. Wabah. Terima kasih Mas Kodari. Saya ingin ke Australia, Pak Diki. Apa yang bisa dilakukan segera? Ya, tadi Anda sudah sebutkan 3T, tapi faktanya sampai sekarang tes kita masih jauh dari WHO, tracing apalagi, dan treatmentnya juga protokolnya baru dibuat dan kemudian baru akan dilatih dan disebarluaskan, tadi Pak Luhut katakan. Jadi selain itu apalagi yang visible yang bisa dilakukan atau memang tidak bisa kemana-mana, harus stick ke 3 hal itu? Satu, memang harus stick ke 3 itu, dan sedikit saya koreksi sedikit saja Bang Kodari, bahwa testing tracing ini ada hierarkinya. Hierarki pertama itu testing. Jadi testing inilah yang menjadi rujukan tracing, isolasi dan sebagainya. Jadi itu ada hierarkinya. Makanya testing itu begitu penting karena dia menentukan awal dari satu pandemi, mengetahui juga performa dari di tengah pandemi ini dan juga akhir dari pandemi. Itu testing. Nah, kaitan dengan apa ya terkait tema kita hari ini, saya merespon pernyataan Pak JK yang saya hormati, karena waktu tahun 2009 saya terlibat di pengendalian pandemi, beliau kan bos besar, salah satu bos besar saya, dan memang cepat dan tegas ini penting sekali. Dan kaitan dengan saat ini, saya ingin mungkin melihat dari sisi sistem kesehatan, Mbak Nana. Jadi sistem kesehatan ini tampaknya belum dioptimalkan sebagai leading sector. Dan ini penting, tidak hanya untuk pandemi COVID ini saja, tapi kita ini masuk di era pandemi, Mbak Nana. Jadi 20 tahun terakhir, pandemi epidemi itu tiap 5 tahun. Tapi kita mulai tahun ini, sebagai peneliti pandemi, saya bisa menyatakan kita memasuki era pandemi di mana pandemi selanjutnya bisa mungkin tahun depan atau 2 atau 3 tahun lagi. Sehingga penguatan sistem kesehatan, peran sistem kesehatan sangat penting. Bukan hanya bahwa dia ini punya kompetensi, ada infrastruktur di situ, ada pengalaman di situ, tapi penguatan dalam artian menghadapi pandemi COVID-19 ini, plus minusnya akan menjadi modal besar bangsa ini menghadapi the next pandemic. Ini yang saya kira mohon bisa dikembalikan. Ya, terima kasih Pak Diki sudah bergabung dari Australia. Saya ingin penutup ke Mas Ganjar. Mas Ganjar, silakan closing statement dari Anda, Mas Ganjar. Cepat dan tegas, itu minimal yang bisa kita harapkan. Iya, kalau soal kita mau pilkada, izinkan kami diberikan akses untuk membubarkan kalau kemudian terjadi kerumunan. Itu aja, Mbak. Membubarkan. Tadi Pak Luhut usulnya membubarkannya pakai air, belanwir gitu. Mas Ganjar, Anda juga setuju?
Dengan apapun caranya, tapi tidak harus dengan itu. Kami kalau dikasih kewenangan itu kami bubarkan dengan baik-baik. Terima kasih Mas Ganjar sudah bergabung di Mata Najwa. Sehat terus Mas. Amin. Baik, sebelum menutup Mata Najwa malam ini, saya ingin kembali menyampaikan undangan terbuka kepada Menteri Kesehatan yang terhormat Bapak Terawan untuk bisa hadir di Mata Najwa. Undangan sudah kami kirimkan hampir setiap minggu Pak Terawan, dan saya berharap minggu depan Bapak bisa bergabung lewat jarak jauh saja tidak apa-apa agar kita bisa berdiskusi soal pandemi ini. Sudah 6 bulan Pak kami tunggu Pak Terawan di Mata Najwa. Selamat malam teman-teman, sampai jumpa. Mestinya tak ada tawar-menawar dalam urusan jiwa. Seluruh kapasitas negara harus dikerahkan ke sana. Tentu saja memimpin negara yang besar tidaklah mudah, skala prioritas yang akhirnya jadi alat membedah. Komunikasi kepada publik mesti dibikin benderang agar kita semua bisa yakin dalam satu genderang. Jangan sampai dalam urusan vaksin tampak amat optimis, saat omong pilkada proyeksi pandeminya malah pesimis. Setiap hari sekarang terasa begitu berharga, jangan ada lagi momen terlewat untuk bersiaga. Tak ada terlambat untuk memperbaiki langkah yang lalu, masih banyak celah yang perlu diperbaiki tanpa ragu. Melindungi dan menjaga keselamatan segenap warga adalah maksim tertinggi dalam mengelola negara.